Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya. Perkenalkan, nama saya Salis Wahyu Gumilang, NIM 17026 1201 0553, nomor absen 2. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul kompetensi pendidikan dan pelatihan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Persero UP2B Bali. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kondisi pertumbuhan tenaga listrik di Bali menyebabkan peran PLN menjadi sangat strategis dalam penyediaan ketenaga listrikan di wilayah Bali. Untuk itu, kinerja karyawan sangat menentukan untuk membangun kinerja perusahaan. Perusahaan perlu mengkaji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari pegawai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk menjadi perusahaan yang terbaik. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain adalah kompetensi, pendidikan dan pelatihan, lingkungan kerja. Mengingat sangat tingginya kebutuhan terhadap tenaga listrik, baik itu untuk rumah tangga maupun bisnis-bisnis besar, serta seringnya dilaksanakan acara-acara nasional dan internasional di wilayah Bali yang mengharuskan ketersediaan tenaga listrik tanpa boleh padam. Maka, kinerja pegawai PT PLN Persero UP2B Bali sangat menentukan kelancaran pengaturan dan penyaluran ketenaga listrikan untuk wilayah Bali. Rumusan masalah. Pertama, apakah kompetensi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali? Kedua, apakah pendidikan dan pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali? Ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali. Keempat, selanjutnya manfaat penelitian bagi perusahaan. Pertama, bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengevaluasi kekurangan yang ada pada tingkat kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh kompetensi, pendidikan dan pelatihan dan lingkungan kerja. Kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan pada dunia usaha nyata dan juga melatih diri dalam menganalisis permasalahan berikut pemecahannya, serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ketiga, bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sumber referensi penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang mengenai kompetensi, pendidikan dan pelatihan dan lingkungan kerja. Bagi masyarakat,
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sumbangan pemikiran dan tambahan wacana tentang potensi pendidikan dan pelatihan serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, bab 2, kompetensi. Menurut Zakiyah dalam jurnalnya 2016, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi yaitu pertama, motif. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang sehingga menyebabkan sebuah tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu. 2. Sifat. Sifat adalah karakteristik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. 3. Konsep diri atau sifat atau sikap. Nilai-nilai atau citra diri dari seseorang adalah keyakinan orang bahwa dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari setiap konsep diri seseorang. 4. Pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan. 5. Keterampilan adalah kemampuan dalam mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Menurut Meisi Pramasela Koas, pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah pertama, agar supaya masing-masing pengikut latihan dapat melakukan pekerjaannya yang lebih efisien. Kedua, supaya pengawasan lebih sedikit. Ketiga, bertujuan agar pengikut pelatihan dapat cepat berkembang. Keempat, pendidikan pelatihan ditujukan untuk menstabilisasi pegawai. Pegawai yang dapat pendidikan secara berencana dapat mengembangkan diri sendiri dan memangku jabatan yang lebih tinggi. 3. Lingkungan kerja. Menurut Rika Cynthia, lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non-fisik yang dapat memberikan citra yang menyenangkan, mengamankan, menenteramkan pada suatu tempat kerja. Jenis-jenis lingkungan kerja. Jenis lingkungan kerja ada 2, lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja, di mana dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan. Keempat, kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran. Tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan,
strategi suatu organisasi untuk dapat membangun citra positif. Kerangka berpikir. Dari 3 variabel tadi, kompetensi, lingkungan kerja, dan pendidikan pelatihan, adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hipotesis dari penulis adalah diduga kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali. Hipotesis kedua, diduga pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali. Ketiga, diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali. Keempat, diduga lingkungan kerja, kompetensi, dan pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PLN Persero UP2B Bali. Keempat, metode penelitian. Pertama, lokasi penelitian di kantor PLN UP2B Bali. Kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini akan dilaksanakan pada karyawan PT PLN Persero UP2B Bali. 3. Identifikasi variabel, yaitu pertama, variabel independen atau variabel bebas. Kedua, variabel dependen. Keempat, definisi operasional variabel. Variabel yang akan digunakan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta lingkungan kerja. Kelima, jenis data dan sumber data. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Keenam, populasi dan sampel. Populasi yang dipakai adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian, yaitu seluruh pegawai yang dibagi ke dalam unit organisasi. Sampel yang dipakai adalah seluruh pegawai yang ada di PT PLN Persero UP2B Bali. Metode pengumpulan data ada 3. Pertama, 1 kuesioner, kedua wawancara, dan ketiga kepustakaan. 4. Teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.